Dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adik ipar percaya untuk membawa dokumen ini. Skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani bayar 99,9% itu adalah palsu. Kalau skripsinya palsu, ibaratnya pasti ini kalau telurnya busuk ya nggak akan netes jadi ayam. Nggak mungkin telur menetes jadi ayam. Ini kan kalau skripsinya busuk, ya mungkin ijazahnya jadi. Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah di soal itu. Nanti saya ditanya-tanya. Saudara, keluarga menyerahkan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Bareskrim Mabes Polri untuk proses uji forensik digital oleh penyidik. Pihak keluarga diwakili adik ipar Jokowi datang bersama tim kuasa hukum ke kantor Bareskrim Polri pada pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Dokumen dibawa langsung adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto dari Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum bilang sejumlah dokumen yang dibawa dan akan ditunjukkan langsung kepada penyidik Bareskrim berupa ijazah asli SD hingga universitas. Adik ipar Jokowi menyebut tidak ada pesan khusus dari Jokowi terkait penyerahan ijazah hari ini. Keluarga menyerahkan langsung kasus hukum tudingan ijazah palsu itu agar segera diselesaikan polisi. Bawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini, jadi kita hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini gitu. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim, dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Hanya itu aja. Harapannya Pak terkait dengan kasus ini Pak? Ya cepat selesai ini dan cepat gamblang gitu, ya kan? Ada pesan khusus nggak yang disampaikan langsung dari Pak Jokowi? Tidak ada. Dalam mengantarkan surat ini? Tidak ada, hanya membawakan dokumen ini aja itu untuk diserahkan ke Bareskrim. Usai menyerahkan ijazah asli ke penyidik, tim kuasa hukum Joko Widodo memastikan dokumen ijazah asli ini dibawa atas permintaan Bareskrim Polri. Dalam surat pada 6 Mei 2025, penyidik Bareskrim meminta Jokowi sebagai tergugat membawa ijazah asli dari SD hingga universitas kepada penyidik. Jokowi digugat oleh Egi Sudana pada kasus dugaan ijazah palsu. Namun Jokowi juga telah menggugat Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi agenda hari ini itu adalah kami memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Egi Sujana. Jadi ini sedikit berbeda dari yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor, di sini itu Pak Jokowi sebagai terlapor. Jadi yang dilaporkan Pak Jokowi dan ijazahnya yang seakan-akan dituduh palsu. Oleh karena itu hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Penyidik Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bareskrim menyebut sudah mengambil sampel pembanding ijazah dari 7 rekan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo maupun di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Proses pemeriksaan keaslian ijazah Jokowi kini sudah 90% dan hanya menunggu hasil laboratorium forensik. Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita udah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur, termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Sebelumnya, Bareskrim Polri merilis foto saat memeriksa dokumen kemahasiswaan Angkatan 78 dan 82 di Universitas Gadjah Mada, serta dokumen dari Fakultas Kehutanan. Selain dokumen, sudah 31 saksi kasus ijazah palsu yang dilaporkan tim pembela aktivis dan ulama yang diperiksa.
Kamis 8 Mei, Polda Metro Jaya memeriksa 3 orang pengurus tim pembela aktivis dan ulama TPUA atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi perihal tudingan ijazah palsu. Mereka adalah Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah dan ketiga pengurus TPUA lainnya, yakni Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Kurnia. Namun Rizal Fadilah tak dapat hadir karena sakit pasca kecelakaan. Jadi memang agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA, dalam hal ini keempat orang tadi terkait laporan Bapak Joko Widodo. Nah, kalau untuk video itu memang dari Bapak Rizal Fadilah, sementara saksi-saksi yang lain juga membawakan bukti masing-masing ya dari saksi. Jadi mungkin untuk video Pak Rizal sendiri yang nanti akan memberikan keterangan di kepolisian. Selain pengurus TPUA yang dilaporkan, Roy Suryo dan 3 orang lainnya berinisial T, ES, dan K yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya dan di Polres Jakarta Selatan oleh Peradi Bersatu mengaku belum menerima surat pemanggilan hingga Kamis 8 Mei. Nah, apakah dari pihak Mas Roy, pihak terlapor, ini juga sudah menerima undangan pemanggilan, baik mungkin dari pihak Mabes maupun juga di Polda? Sama sekali belum. Belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita Zoom, kita telepon live by phone saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum. Dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi juga sempat disinggung Presiden Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna pada 5 Mei lalu. Prabowo mengaku heran ijazah Jokowi dipersoalkan. Dia pun khawatir ijazah miliknya dipersoalkan di masa depan. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Iya kan? Jumat siang, Jokowi mengutus adik iparnya Wahyudi Andrianto menyerahkan ijazah SMA dan S1 Jokowi kepada penyidik. Ijazah itu akan diuji secara forensik oleh Bareskrim. Tim Liputan Kompas TV. Ijazah asli Joko Widodo telah dibawa oleh adik iparnya ke Bareskrim Polri hari ini untuk melawan tudingan ijazah palsu. Laporan lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan bersama Denny Yosua langsung dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Setelah ijazah diserahkan, Jona, apalagi langkah yang diambil oleh penyidik? Ya Tifa, langkah yang sekarang dilakukan adalah uji laboratorium forensik. Jadi uji lab forensik ini adalah tahap terakhir di mana sebelumnya sudah dilakukan pendalaman yang dilakukan tidak hanya di Jakarta tapi juga di Solo. Jadi untuk uji lab forensik ini setelah tadi pagi diserahkan ijazah, di mana ijazah diserahkan cukup lengkap mulai dari ijazah SD sampai kuliah, apalagi untuk ijazah kuliah ini pun juga sebenarnya cukup detail, tidak hanya mungkin bukti kelulusan tapi juga bukti pendaftaran. Jadi ini cukup lengkap dan bisa dikatakan ini adalah bukti yang akan dinilai seberapa besar autentifikasinya. Nah, untuk perbandingan ini juga diberikan juga ijazah yang kemarin sudah dibawa dari Solo, ini ijazah yang dibawa dari UGM dan juga ijazah khususnya dari teman-teman seangkatan. Ini cukup penting untuk melihat mulai dari bentuk kertasnya, bentuk tulisannya sampai juga kepada fontnya. Jadi untuk uji ini nanti akan dibandingkan. Bagaimana cara membandingkannya? Jadi nanti di laboratorium forensik ini nanti akan disandingkan ijazah asli milik Jokowi dan juga ijazah yang bukan milik Jokowi tapi mungkin milik temannya atau teman seangkatannya. Nanti akan dibandingkan untuk lulus yang di tahun sekian, apakah bentuknya sama mulai dari kertas, font atau mungkin dari kelengkapan ataupun sampai level tanda tangan. Jadi ini adalah tahap terakhir setelah sebelumnya sudah dilakukan pendalaman kurang lebih sekitar 90%, sudah dilakukan pengecekan. Nah, inilah tahap terakhir. Memang dari pihak pengacara khususnya dari Yakup Hasibuan mengatakan bahwa ijazah ini belum bisa ditampilkan langsung kepada publik dikarenakan memang ini menunggu hasil dulu khususnya dari Bareskrim Polri. Kami pun sendiri juga sudah minta keterangan kepada pihak Bareskrim terkait dengan adanya uji autentifikasi ini, namun dari pihak kepolisian mengatakan tunggu dulu sampai selesai. Jadi ini sangat penting dan ini harus diklirkan sehingga apapun yang menjadi polemik publik terkait ijazah ini nanti bisa dibuktikan khususnya di uji lab forensik. Apakah uji lab forensik ini akan ada tahap kedua?
kedua ataupun nanti akan lanjutannya kita masih menunggu dari pihak kepolisian. Yang pasti terkait dengan kedatangan adik ipar Jokowi yang dibawa ini sangat lengkap, tidak hanya mungkin dari ijazah tapi juga bukti-bukti yang lain, mulai dari ketika masuk sekolah sampai pada kelulusannya. Jadi ini akan dicek dan dievaluasi mulai dari tahun masuk, kertas sampai pun kelengkapan lainnya. Tifal. Dari Mabes Polri Jakarta Selatan, Jona Hamonangan dan Denny Yosua melaporkan. Terima kasih. Dan Kompas Petang akan kembali dengan informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Filipina yang sedang mencuri ikan di perairan Biak, Papua. Simak liputan secara eksklusif di Kompas TV yang sempat merekam detik demi detik penangkapannya. Kapal pengawas Macan Kesumpah sudah mulai dekat dengan salah satu kapal illegal fishing. Kami turut mencermati tim Polrestabes Medan, Sumatera Utara yang berhasil menangkap ibu sekaligus pemesan layanan pengiriman paket melalui ojek daring yang ternyata berisi jenazah bayi. Satu pelaku lainnya